Shalom, selamat pagi semuanya. Saya sekali lagi mau menyambut semua jemaat baik yang ada di sini maupun yang ada di tempat yang ngikutin melalui online. Selamat pagi, Shalom. Ya. Tanpa terasa ya, bulan Desember sudah kita jalani dan kita berapa hari lagi kita akan menyelesaikan bulan ini dan 2 minggu lagi kita akan merayakan ya. Hari yang begitu penting bagi orang Kristen, salah satu hari penting ya, yaitu hari Natal. Dan di minggu Advent ketiga ini, biasanya minggu ketiga itu diidentikan dengan joyful, ya, joy, sukacita itu. Nah itu rekan-rekan, mari saya mengajak kita buka Alkitab kita dari Lukas 2. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-11. LAI memberikan judul perikop ini Gembala-Gembala ya. Saya masih tunggu ya, masih nyari ya. Oke, kalau sudah didapatkan semuanya, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lukas 2 ayat 8 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saya ulangi ya. Kata malaikat, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mari kita berdoa. Kami telah membaca sebagian firman-Mu ya Tuhan. Di dalam masa penantian di minggu Advent ketiga, di dalam masa-masa kami mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu, ketika seorang pribadi yang tak berdosa datang ke dalam dunia ini. Bahkan saat ini pun kami sedang menantikan janji Tuhan, yaitu akan datangnya kembali Engkau ke dalam dunia ini untuk mengangkat kami, orang-orang percaya. Maka itu Tuhan, biarlah pada hari ini Kau ajar kami kembali. Engkau bersabda, Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, supaya kami benar-benar mempersiapkan hati kami untuk menyambut Engkau, untuk mengingat akan karya kebesaran-Mu yang besar, yang sebenarnya kami tidak layak ya Tuhan untuk menerimanya. Inilah kami Tuhan, kami berseru pada Engkau, Sang Raja kami yang agung, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, thank you. Rekan ada sebuah keluarga ya. Di dalam saat itu di negaranya itu mengalami resesi yang begitu berat. Jadi satu keluarga ini akhirnya nggak mampu karena ada resesi yang terjadi di kotanya, dia nggak mampu untuk membeli, ya. Dia hanya cuma mampu untuk membeli kebutuhan dasar, hanya memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ya. Suatu hari anaknya mendengar bahwa akan ada satu rombongan sirkus yang akan datang ke kotanya, akan mengadakan pertunjukan sirkus, Bapak Ibu. Dan tiket harga untuk menonton sirkus itu ada $1 gitu ya. Anak kecil ini ketika tahu itu dia langsung cepat-cepat pulang ketemu papanya, dia mau minta, "Pak, aku mau nonton sirkus. Aku butuh $1 untuk beli tiketnya."
Tapi karena dia keluarga yang miskin nggak sanggup lagi, cuma hanya bisa beli untuk kebutuhan sehari-hari, makanan, ya itu. Nah itu papanya ngomong, nggak bisa nak, papa nggak bisa berikan. Cuma ini sedikit, tapi nggak cukup untuk beli satu tiket tuh. Maka itu papanya mendorong anak itu untuk bekerja, untuk mencari sisa, supaya dia bisa membeli tiket sirkus, nonton sirkus itu. Maka anak itu dengan semangat ya bekerja, akhirnya terkumpul lah ya. Akhirnya dia hitung-hitung dari papanya yang dia peroleh dan dia dapat dari pekerjaan itu, akhirnya nyampailah $1 itu Bapak Ibu. Akhirnya anak itu dengan sukacita akhirnya beli tiket itu. Menunggu berapa hari, akhirnya dengar bahwa rombongan itu tiba di kotanya dan sekarang lagi pawai ya, pawai berjalan ya dari pintu masuk ya, anggap aja pintu masuk kota itu menuju ke tempat akan dilakukan pertunjukan itu. Maka anak itu dengan semangat, dengan sukacita dia menuju satu tempat supaya dia bisa melihat pawai rombongan sirkus itu Bapak Ibu. Ketika berjalan, wah dia melihat ya ada badut, ada gajah, ya ada berbagai macam binatang yang sedang pawai itu ya, berbagai macam para rombongan sirkus itu. Dan dapat terasa ada salah satu badut yang berjalan dan dekat dengan dirinya, dan akhirnya anak itu memberikan tiket kepada si badut itu. Tiket apa? Tiket sirkus itu Bapak Ibu. Dengan sukacita sampai dia menunggu sampai rombongan itu selesai ya. Akhirnya dia pulang, cerita ke papanya dengan sukacita. "Pak, aku tadi sudah melihat sirkus." Terus papanya tanya, "Hah? Coba dong ceritai secara lengkap. Apa yang kau lihat sirkusnya?" Ceritai ya. Bahwa dia lihat, setelah papanya dengarkan cerita itu, rekan-rekan, papanya yang ngomong gini, "Nak, kamu belum lihat sirkusnya, tapi kamu melihat rombongan sirkus yang sedang melakukan pawai menuju ke tempat dia akan mengadakan pertunjukan." Bapak Ibu, seperti anak laki-laki ini, banyak orang yang terjebak. Ya, di waktu Natal, baik orang dunia ini bahkan nggak sedikit orang Kristen terjebak dengan, oh Natal itu apa sih? Dengan lagu-lagu Natal, dengan pohon Natal yang penuh dengan hiasan, ya, dengan hadiah, gitu ya. Apalagi kalau ketujuh ke mall, waduh ya. Saya ingat ketika bulan November ya, sebelum bulan Desember kita ketika ke salah satu mall langsung sudah terdengar bunyi musik ya, jingle bells ya gitu ya. Suasana Natal seakan-akan. Tapi ternyata yang pikir mereka itu Natal, ternyata itu bukan Natal yang sesungguhnya Bapak Ibu. Bukan berita Natal yang sesungguhnya yang nyampai kepada orang dunia, bahkan mungkin kepada kita sebagai orang percaya, sebagai yang mengaku sebagai anak Tuhan. Seperti anak itu melihat pawai rombongan sirkus, dia sudah merasa bahwa saya sudah melihat pertunjukan sirkus, tapi ternyata belum Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, saya saat ini mau mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan kembali sukacita Natal yang sesungguhnya itu, yang seharusnya yang dirasakan oleh orang-orang percaya ketika mau menyambut Natal. Bukan saya mengatakan bahwa tidak boleh ya, sekali lagi, tapi tidak esensi ini, tidak penting dan tidak mempengaruhi akan berita Natal. Pohon Natal, hiasan, lagu-lagu Natal, ya, hadiah, suatu kemeriahan yang diadakan acara ketika ya mengadakan Natal gitu ya. Tetapi takutnya hal itu yang menutupi berita yang sesungguhnya. Maka itu Bapak Ibu, seperti perikop yang kita baca, malaikat itu berkatakan, hari ini aku membawa berita sukacita besar
bagi dunia ini seorang anak telah lahir yang akan disebut sebagai Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Bapak Ibu, sukacita sejati Natal berlangsung sepanjang tahun. Itu adalah sukacita abadi, karena mengetahui dengan pasti bahwa segala sesuatunya itu benar. Benar karena apa? Relasi kita dipulihkan oleh Allah. Itu yang harus kita sadari Bapak Ibu. Ini adalah kepuasan yang datang dari pengetahuan bahwa kita, Anda dan saya memiliki harapan yang bertahan, ya, di luar ketidakpastian hidup yang dialami oleh orang-orang dunia ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Siapa yang merasa pasti apa yang kita alami besok, bahkan nanti di tahun 2023 nanti ini? Para analisa ekonom menyatakan bahwa tahun depan itu masa yang begitu suram. Kata itu masa kegelapan bagi dunia ini. Ketidakpastian akan dialami oleh setiap manusia yang ada di dunia ini di tahun 2023. Tapi sukacita yang mau disampaikan oleh para malaikat itu Bapak Ibu hanya datang bagi orang-orang yang secara pribadi yang telah menerima anugerah Tuhan itu. Kita menyebut dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan. He is Savior and He is my Lord. Itu yang harusnya dialami oleh kita Bapak Ibu. Sukacita. Maka itu Bapak Ibu, kita harus bertanya ya, sukacita besar apa? Mengapa malaikat menggambarkan berita tentang Juru Selamat itu sebagai sukacita yang besar? Maka itu Bapak Ibu, saya mau menyampaikan beberapa poin. Mengapa sukacita berita tentang Juru Selamat itu disebut sebagai sukacita yang besar? Bahkan bagi dunia, seharusnya bagi orang-orang percaya anak Tuhan itu. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa itu disebut sebagai berita sukacita bagi anak-anak Tuhan? Yang pertama yaitu kabar, karena kabar tentang Juru Selamat mendatangkan sukacita yang besar karena merupakan kabar baik bagi orang berdosa. Bapak Ibu, kalau kita membaca ya situasi gembala pada saat itu, ketika dia sedang malam-malam itu ya, setiap malam ya, setiap hari dia bahkan ya katakan ada yang menafsir gembala Upan itu menggembalakan itu 24 jam selama 7 hari. Saya ngitung itu nggak ada istirahatnya berarti ya para gembala itu menggembalakan para domba-domba itu. Maka itu Bapak Ibu, ketika di malam-malam itu di suatu gelap diterangi hanya oleh bintang-bintang di atas langit. Ketika mungkin saya yakin pada itu mereka lelah, mungkin ada yang tidur, ada yang lagi chatting ya, ngobrol-ngobrol satu sama lainnya, ya. Tapi ketika suatu titik tertentu ada terang datang yang begitu menyala, yang begitu terang, menerangi kegelapan yang menghinggapi mereka. Apa yang mereka rasakan Bapak Ibu? Alkitab menyatakan mereka merasa takut. Mereka takut Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan hari ini adalah gambaran kita. Para gembala itu adalah gambaran kita sebagai orang-orang. Gambaran dunia ini, gambaran bagi manusia yang ada di dunia ini. Bahwa seperti seorang gembala itu yang merasa ketakutan. Karena apa? Karena dia melihat sosok malaikat yang menghinggapi mereka, yang datang kepada mereka. Kita tahu Bapak Ibu, para gembala itu adalah anggota masyarakat yang tidak diakuin, boleh dikatakan terpinggirkan ya. Orang menganggap remeh, menganggap sebagaikan seperti para gembala itu bukan manusia.
Bahkan suara mereka pun tidak didengar oleh siapapun. Bahkan mereka tidak boleh memberikan kesaksian di dalam pengadilan ketika ada satu kasus. Meskipun dia menjadi saksi mata, tapi mereka tidak boleh memberikan kesaksian di dalam pengadilan. Segitu rendahnya akan kehidupan mereka Bapak Ibu di dalam mata masyarakat bangsa Yahudi saat itu. Maka itu Bapak itu adalah gambaran kita, bukan? Sebagai orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sebelum kita percaya pada Yesus Kristus, kita ini adalah orang berdosa. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak untuk boleh berhadapan dengan Sang Pribadi yang begitu kudus. Bapak Ibu, ketika kemuliaan Allah dalam kekudusannya tiba-tiba menimpa orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dosa, maka itu tanggapan satu-satunya itu apa? Adalah ketakutan yang besar, bukan? Di dalam Alkitab Bapak Ibu dicatat bahwa ketika orang saleh bertemu dengan Tuhan atau malaikat sucinya, ketakutan itulah satu-satunya tanggapan. Respon mereka adalah takut. Kenapa? Mereka tahu mereka enggak layak. Mereka enggak suci, mereka adalah orang berdosa. Tapi berhadapan langsung dengan Sang Pribadi yang begitu mulia dan kudus gitu Bapak Ibu. Ketika Tuhan menampakkan Musa di Gunung Sinai, ya, orang Israel ada di bawah Gunung Sinai itu ya. Ketika dia melihat gunung itu, ketika Musa ke atas, ya, menghadap Allah dan di sana ada suara guntur, petir, ya, kilatan-kilatan petir yang terlihat ya, guntur yang besar terjadi gitu ya. Maka orang Israel merasa takut. Maka mereka ngomong kepada Musa, biarlah engkau yang menghadap, jangan kami. Karena kami takut. Takut apa? Kami akan mati bila berhadapan dengan Allah yang begitu mulia. Karena kami adalah orang berdosa. Bagi orang Israel mengatakan, kami kalau berhadapan dengan Allah, kami bisa mati. Yesaya pun mengalami hal ini ketika Yesaya pasalnya mencatat, ketika Allah menampakkan, ya, melalui para malaikat itu. Yesaya mengatakan, Tuhan, aku enggak layak karena aku adalah orang yang berdosa. Aku takut karena aku enggak layak berhadapan dengan Engkau. Rekan-rekan, seharusnya itulah yang harus kita alami bahkan kita sebagai orang percaya pun saat ini. Kita harus memiliki rasa takut terus-menerus harus ada dalam kita. Bukan takut untuk mati, bukan. Tapi kita merasa takut karena kita berhadapan dengan Allah yang begitu mulia, yang begitu kudus. Tapi kita sadar bahwa kita meskipun kita sebagai anak Tuhan, kita belum mulia. Kita masih melakukan dosa. Maka itu rekan-rekan ketika di dalam setiap minggu kita beribadah ada pengakuan dosa. Tapi sayangnya Bapak Ibu, rekan-rekan, saya pun pernah mengalami pengakuan dosa itu dianggap sebagai main-main, remeh-temeh di dalam ibadah itu. Sampai ada joke ya, oke, Minggu ngaku dosa, Senin sampai Sabtu berbuat dosa. Guyonan ini Bapak Ibu ketika saya gumulkan, ketika saya pikirkan, ternyata guyonan ini bukan guyonan biasa. Guyonan ini benar-benar kita lakukan, bukan di dalam kehidupan, sadar atau tidak sadar. Seperti budaya zaman saat ini Bapak Ibu, bahkan di dalam gereja saat ini, terlalu sedikit yang tahu tentang ketakutan itu. Ketakutan akan penghakiman Allah yang akan datang atas orang-orang yang berdosa. Ketika Kristus nanti datang ke dalam dunia kedua kali ini, maka itu dia datang bukan menjadi juru selamat, tapi dia menjadi sebagai hakim. Hakim yang akan mengadili, yang akan menghukum orang-orang yang berdosa, dan dia akan mengangkat anak-anaknya, dan anaknya pun dipakai juga sebagai hakim untuk menghakimi dunia ini Bapak Ibu. Ketika Yesus datang kedua kali ini, kita seringkali menganggap Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang murah hati, yang gampang sekali toleran dengan dosa.
Betul nggak Bapak Ibu? Makanya gampang sekali bukan orang-orang percaya. Saya nggak katakan semuanya, tapi saya melihat tidak sedikit juga orang Kristen gampang sekali berbuat dosa. Boleh katakan mungkin dalam ukuran manusia dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Ya kita tahu ya Bapak Ibu ya, yang sekarang kasus di dalam pengadilan yang begitu berjalan sampai sekarang ya, kita nggak tahu kapan selesainya. Seorang sudah memiliki jabatan yang harusnya menegakkan hukum, keadilan, bahkan yang sedihnya Bapak Ibu, dia mengaku sebagai orang Kristen, orang percaya, tapi bisa melakukan kejahatan seperti itu, bahkan merekayasa kejahatan itu, bahkan bisa melibatkan banyak orang, dan dia enjoy aja, bukan? Bahkan sampai saat ini Bapak Ibu, ketika saya kadang-kadang melihat berita ya, kadang-kadang saya merasa katakan cukup muak ya melihat itu ya. Dia dari raut wajahnya saya melihat tidak ada secercit kecil pun rasa penyesalan kalau dia melakukan itu. Saya bertanya, kok bisa ya orang Kristen seperti ini ya? Ketika momen Natal datang Bapak Ibu, saya pernah mengobatkan, saya masih ingat tahun lalu di PD kalau nggak salah ya, saya ingatnya persekutuan doa. Apa yang kita mau persembahkan ketika menjelang Natal? Harta, tenaga, pikiran untuk melayani Tuhan, tapi tidak membawa hati yang hancur. Ketika saya merenungkan itu Bapak Ibu, saya melihat apa yang kita lakukan itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak menyadari akan dosa kita, rentannya kita untuk melakukan dosa-dosa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak mau mengatakan itu dosa kecil atau besar, karena di mata Tuhan itu sama aja. Tapi apakah kita menyadari ketika Natal akan datang, kita menyadari bahwa kita ini masih berdosa, dan kita membawa hati yang sedih itu, hati yang menangis, hati yang meratap kepada Tuhan. Pesan bahwa Juru Selamat telah lahir adalah berita terbaik dari semua kemungkinan, karena membawa janji kehidupan kekal bagi mereka yang berada di bawah penghakiman Allah. Jadi berita bahwa seorang Juru Selamat telah lahir yang akan membebaskan semua orang yang menerima Dia benar-benar merupakan kabar baik tentang sukacita yang besar. Berita tentang kelahiran Kristus Yesus, Sang Juru Selamat itu dalam dunia, itu harusnya mendatangkan sukacita besar bagi orang percaya. Karena kita menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa yang telah memperoleh penebusan, dan kita telah diangkat menjadi anaknya, dan kita tidak menerima penghukuman yang seharusnya kita terima. Itu harusnya terjadi dalam kita sukacita itu Bapak Ibu. Bukan sukacita karena acara ibadah Natal begitu meriah ya. Sampai saya pernah mendengar ada satu gereja yang menghabiskan untuk persiapan ibadah Natal itu MM-an. Saya katakan bukan tidak boleh ya, tapi saya rindu acara itu tidak mengaburkan tentang esensi berita Natal, bahwa Yesus Kristus datang lahir ke dalam dunia ini untuk menebus, untuk melakukan karya penebusan bagi manusia yang berdosa di atas bumi ini. Maka itu Bapak Ibu, sekali lagi saya kenapa ini menjadi berita yang begitu besar, menjadi sukacita seharusnya bagi dunia ini? Karena ini adalah kabar baik bagi orang yang berdosa, dan kitalah termasuk di dalam orang-orang yang berdosa itu.
Yang kedua Bapak Ibu, berita tentang juru selamat membawa sukacita yang besar. Karena apa? Karena itu adalah berita yang benar. Kenapa Bapak Ibu saya mengatakan ini Bapak Ibu? Karena kabar baik itu hanya baik jika itu adalah benar. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kabar baik hanya itu baik jika itu baik. Nangkep enggak ini? Kabar baik itu baik jika itu baik karena itu adalah benar. Real. Bukan palsu, bukan berita bohong Bapak Ibu. Ya contohnya seperti ini gini Bapak Ibu. Kalau saya ngomong gini, saya akan memberikan hadiah kepada Lucy 1M. Seneng nggak Lucy? Seneng ya. Tapi percaya nggak? Nggak percaya. Kenapa? Boro-boro masih 1M. Saya aja nggak punya 1M. Mau ngasih Lucy 1M. Bagi Lucy itu gombal, bohong. Wong lu aja nggak punya 1M kok mau ngasih saya 1M. Tapi rekan-rekan kalau saya punya 100M, saya kadang Lucy saya akan kasih 1M. Wah itu berita sukacita besar bukan? Kenapa? Karena dia tahu bahwa saya sanggup memberikan dia 1M. Dan akhirnya saya memang berikan 1M. Demikian juga Bapak Ibu, berita bahwa Yesus Kristus lahir sebagai juru selamat itu menjadi lelucon kalau itu bukan benar-benar bahwa dia adalah juru selamat. Bahkan ini merupakan suatu lelucon yang memuakkan kalau kita mendengarkannya itu Bapak Ibu. Kenapa? Kalau itu bukan berita yang sebenarnya, bahwa bukan berita yang benar-benar terjadi di dalam dunia ini. Bapak Ibu, karena ini merupakan suatu cerita atau legenda, ya, yang hanya untuk membuat penghiburan bagi orang-orang yang notabene mencari pengharapan, tapi ternyata berita itu tidak membawa pengharapan yang sesungguhnya dan yang sejati. Maka itu Bapak Ibu, di atas mingguan saya ngomong, mari kita tinggalkan sama-sama kekristenan ini. Karena percuma kita percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan dia adalah pribadi yang pernah jadi manusia melalui proses kelahiran sebagai manusia melalui bayi. Kalau itu adalah cerita bohong, itu hanya lelucon belaka. Maka itu Bapak Ibu, apa yang kita percaya saat itu pepesan kosong. Enggak ada artinya, enggak berguna. Pengharapan yang kita punya sekarang itu sia-sia. Ingat seperti yang Rasul Paulus katakan, kalau Yesus itu enggak bangkit, percuma apa yang kita imani. Lebih baik saya akan buang iman itu. Saya juga menggumulkan ini Bapak Ibu, kalau ini banyak lelucon, ini dianggap sebagai mitos, cerita dongeng yang dibuat oleh orang Yahudi, yang saat itu mereka lagi mengharapkan karena mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi dan mereka sedang menantikan untuk pelepasan, dan sedang mereka saat itu membuat lelucon seperti itu. Mungkin tidak seluruh satu masyarakat itu, tapi berapa orang membuat lelucon tentang seorang bayi lahir, dia akan disebut sebagai juru selamat, Kristus Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita mempercayai itu, sia-sialah kita. Percumalah pengharapan itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya melihat secara khususnya di dalam Injil ini, yang nulis adalah Lukas. Kita lihat Bapak Ibu di pasal 1-nya. Ini adalah seorang penulis yang bukan sembarang penulis bagi saya di zaman itu ya. Karena dia bukan hanya cuma mendengar cerita, tapi Lukas ini adalah seorang dokter yang melakukan penyelidikan. Melalui penyelidikannya dia mencari narasumber, dia mendengarkan cerita-cerita dari para murid Yesus ya, dan dia juga menjadi salah satu pengikut dan dia menjadi pelayan ya, yang juga mengiringi salah satu pada suatu kali dia mengiringi Paulus juga ya. Dan dia juga mendapatkan ya
informasi dari orang pertama, yaitu Maria, ibu Yesus sendiri. Maka itu, ini hanya satu-satunya ditulis di dalam Injil Lukas. Tentang kelahiran Yesus, ya, tentang Maria yang mendengarkan dari seorang malaikat, ya. Dia hanya mendapatkan, hanya dicatat di dalam Injil Lukas. Di Matius, Markus, Yohanes tidak ada. Maka itu saya yakin Bapak Ibu bahwa Lukas ini memperoleh informasi dari orang yang pertama, yaitu Maria itu sendiri. Dan saya yakin Maria tidak akan membuat karangan cerita tentang dirinya. Bahkan bukan hanya Lukas, dia juga melihat tentang kesaksian para gembala. Para gembala yang mendengar berita tentang kesukacita dunia ini dari malaikat. Dan di ayat Bapak Ibu di ayat 20 catatkan bahwa ketika gembala itu telah melihat, ya, mereka, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu ternyata benar, nyata dan real. Karena dia langsung melihat sang bayi itu. Ini yang menyatakan Bapak Ibu, ini yang juga menguatkan saya. Saya sebagai orang percaya Bapak Ibu, meskipun sudah menjalani 10 tahun lebih, ya, bahkan sudah 20 tahun sebagai orang percaya, kadang-kadang ada keraguan, kadang-kadang ada pertanyaan apa yang dicatat dalam Alkitab. Tapi keraguan dan pertanyaan itu bukan membuat saya mundur, tapi saya mencari jawabannya. Kok bisa? Kok aneh? Tapi ketika saya menemukan Bapak Ibu, itu yang membuat saya makin takjub tentang karya Tuhan, termasuk tentang lahirnya Sang Juru Selamat ini, Yesus Kristus. Berita ini bukan berita bohong, bukan berita yang dikarang-karang untuk menyenangkan hati orang Yahudi saat itu, bahkan untuk memberikan harapan bagi dunia yang bobrok ini. Tapi berita ini adalah berita yang benar Bapak Ibu. Saya waktu baca-baca saya menemukan bahwa ternyata ada seorang, ya, yang bernama Fransiskus dari Assisi. Ini seorang Kristen, ini orang Katolik, ya, karena dulu belum percaya. Jadi kalau Kristen, ya, orang Katolik, seorang bishop yang begitu katakan pengikut Yesus yang benar-benar tekun berusaha untuk hidup kudus dalam kehidupannya Bapak Ibu. Satu kali di tahun 1224 dia membangun sebuah palungan Natal pertama yang dia buat Bapak Ibu. Karena apa tujuan dia membuat? Supaya mau membuktikan kepada dunia saat itu bahwa Kristus itu adalah pribadi yang benar-benar hidup, pernah ada di dalam dunia ini. Bukan sebagai cerita atau dewa fiksi yang misterius, tapi ini pribadi yang real, yang nyata, yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, jadi berita tentang Juru Selamat itu membawa sukacita yang begitu besar, karena itu adalah kabar baik, bukan hanya kabar baik, dan itu juga berita yang benar, yang nyata dan real. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa berita Juru Selamat itu adalah berita sukacita yang besar? Karena berita itu mendatangkan sukacita yang besar karena merupakan berita tentang Kristus Tuhan. Ya. Di ayat 10 kata seperti ini. Ayat 11 katakan ini, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini mengatakan tentang pribadi sang bayi itu. Bayi yang bukan sembarangan, bayi yang berbeda dari bayi-bayi yang ada di dalam dunia ini. Bentuknya sama, cara proses kelahirannya sama, cara proses pertumbuhan pun dia sebagai manusia pun sama. Tapi membedakannya adalah pribadinya itu Bapak Ibu. Dia adalah pribadi yang unik.
Keunikan juru selamat yang lahir di kota Bethlehem 2000 tahun yang lebih tahun yang lalu Bapak Ibu. Kenapa dia unik? Karena di dalam satu pribadi bayi itu ada dua natur yang ada di dalam dirinya. Dia adalah Kristus. Kristus yang di dalam bahasa Yunani itu diartikan yang diurapi. Kalau dalam bahasa Hebrew itu ya itu Mesias. Ya Bapak Ibu ya. Di mana memiliki arti bahwa dia adalah pribadi atau yang akan diutus, yang akan diurapi oleh Allah sendiri untuk mengerjakan misi keselamatan yang Tuhan telah janjikan ketika sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah telah menjanjikan kepada Adam dan Hawa sebelum dia diusir untuk keluar dari Taman Eden, bahwa akan lahirnya seorang juru selamat yang akan memetakan tumit. Itu sebagai janji Tuhan pertama tentang keselamatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa ini Bapak Ibu. Yesus itu adalah Kristus pribadi yang akan diurapi. Ketika kita membaca Perjanjian Lama Bapak Ibu, ketika seseorang akan menjabati jabatan penting ya, kita tahu ada 3 jabatan penting dalam Perjanjian Lama. Nabi, imam, dan raja. Dan setiap kali mau mereka akan menjabat ini, mereka akan dilakukan acara, mereka akan diurapi. Sebagai bentuk mereka dipercaya untuk memangku jabatan itu dan menyatakan bahwa Tuhan yang mengutus mereka untuk menjalankan jabatan itu. Baik itu sebagai nabi, atau mereka menjabat sebagai imam, atau menjabat sebagai raja, seperti Saul maupun Daud. Raja Saul mengalami pengurapan oleh Samuel. Daud pun sama, diurapi oleh Nabi Samuel. Untuk dinyatakan bahwa Tuhan mengutus mereka menjadi raja. Dan mereka harus menjalankan jabatan kedudukan mereka sebagai raja dengan mengingat bahwa mereka menjadi raja karena mereka adalah utusan dari Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, ketika kita melihat satu pribadi yang unik, kita melihat bahwa di dalam surat Ibrani dinyatakan bahwa Yesus Kristus ini dia menjabat 3-tiganya. Dia adalah seorang yang menjabat sebagai nabi, dia juga diutus sebagai imam, dan dia juga diutus sebagai raja. 3 jabatan terdapat di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang tidak pernah ada sebelumnya. Selama bangsa Israel berdiri sampai saat itu, bahkan sampai saat ini pun tidak pernah ada 3 jabatan ini dipangku oleh satu orang. Begitu unik Bapak Ibu Kristus Yesus ini. Dan yang lebih menakjubkannya, pengurapan ini dinyatakan secara real ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu sebagai bentuk ya, ketika Yesus dibaptis, maka itu terlihat di atas awan-awan seekor merpati, dan terdengarlah suara Bapa yang di surga. Inilah anakku yang aku berkenan, yang aku akan utus. Pernyataan dari Allah Bapa dan Roh Kudus itu meneguhkan kepada orang-orang saat itu bahwa ini satu pribadi yang unik. Dia bukan manusia biasa, tapi dia juga ternyata dia adalah pribadi Allah itu sendiri yang mau menjadi manusia. Bapak Ibu, ketika saya melihat tentang karya keselamatan Tuhan kerjakan, ini bukan karya yang
yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Tapi ini karya yang begitu mulia, yang begitu spektakuler bagi saya. Melampaui segala pemikiran saya, segala nalar pikiran saya. Saya sadar bahwa manusia siapapun tidak akan bisa melakukan ini. Bukan karena Bapa mengirim putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tapi pribadi Kristus, pribadi Allah itu sendiri yang mau turun ke dalam dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia. Saya begitu takjub Bapak Ibu. Bagi saya itu karya yang menunjukkan kasihnya yang begitu besar, sangat sayangnya Bapa kepada ciptaannya ini, sampai dia pun mau memberikan putranya satu-satunya, Sang Allah itu sendiri menjadi manusia yang terbatas. Bahkan selama dia menjadi manusia Bapak Ibu, dia tidak hidup dalam kemegahan. Bahkan dia menghadapi keterbatasan dan demi keterbatasan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mungkin saya masih juga mengatakan mungkin ya, dia lahir dalam keluarga miskin. Bapak Ibu, pribadi yang unik ini ternyata ada dua natur. Yang satu dia adalah pribadi Allah itu yang sejati, ada di dalam sang bayi itu. Tapi di dalam bayi itu juga ada natur manusia yang sejati di dalam dirinya. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia pun selama dia menjadi manusia, Kristus mau menghadapi proses seperti yang dihadapi oleh manusia biasa. Dia harus mulai dari bayi, dia harus mengalami kelahiran dari seorang ibu. Prosesnya kelahiran pun juga sama, tidak ada bedanya dengan ibu-ibu yang lain melahirkan seorang bayi. Dan dia pun harus mengalami proses pertumbuhan. Ya, di Lukas catatan, ketika dia berusia 12, ketika dia makin lama makin bertambah usia, dia makin disayangi oleh manusia dan dia makin disayang oleh Tuhan sendiri. Dia mengalami pertumbuhan secara kognitif, emosi maupun secara fisik Bapak Ibu. Dia juga bisa merasakan sakit. Yesus juga bisa merasakan lapar. Dia bisa merasakan haus. Dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Penderitaan dia alami. Supaya dia mau nyatakan pada kita bahwa aku pun mengerti apa yang kau rasakan. Dia mengerti penderitaan manusia berdosa Bapak Ibu. Penderitaan yang kita alami pun dia mengerti. Itu yang menyatakan. Maka itu Bapak Ibu bagi saya, berita kelahiran Yesus itu adalah berita begitu besar, sukacita yang begitu besar. Karena keunikan pribadi sang bayi itu. Karena dia adalah 100%, dia adalah manusia sejati. Dan dia juga adalah Allah yang sejati. Yang ada di dalam sang bayi itu. Yang terakhir Bapak Ibu, berita tentang juru selamat mendatangkan sukacita yang besar karena itu untuk semua orang. Bukan hanya di waktu ini, di waktu yang lalu, bahkan di waktu yang akan mendatang. Sampai kapan? Sampai Kristus datang kembali ke dunia ini. Bapak Ibu, ketika malaikat mengatakan berita ini kepada gembala, bukan menyatakan bahwa berita ini khusus untuk gembala dan hanya bagi gembala. Tetapi berita ini Bapak Ibu itu untuk semua orang. Ya. Meskipun di saat itu ketika berita disampaikan, berita ini secara khusus bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel saat itu. Tetapi kita tahu ketika disampaikan Injil Lukas terakhir, ya, di Matius juga dikatakan, di pasal terakhir juga dinyatakan bahwa maupun di kisah para rasul-rasul yang dicatat juga oleh Lukas, dinyatakan bahwa ternyata berita itu bukan hanya bagi bangsa Yahudi saja, tapi berita Natal, kelahiran Sang Juru Selamat itu untuk seluruh bangsa yang ada di bumi ini Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu,
fakta menyatakan bahwa fakta sejarah menyatakan bahwa Injil ini berlaku bagi semua bangsa. Saya pernah membaca sebuah saya lupa artikel atau suatu dari buku ya Bapak Ibu, di mana ada satu suku ini suku yang suku kanibal, ya, suku kanibal yang katakan sangat biadab, ya, dan dia kalau ketemu orang asing dia akan memakan orang itu, ya. Tapi suatu kali ada seorang misionaris yang masuk ke suku itu membawa berita damai, Injil tentang kelahiran Yesus Kristus itu. Berita Injil, kabar baik tentang Kristus yang mendatangkan keselamatan. Dan berapa waktu ya, bukan hanya satu misionaris dimakan ya sebagai kanibal, dan satu misionaris dimakan, tidak membuat kapok misionaris lain datang lagi. Ternyata satu ini makan lagi, satu kali datang lagi, sampai suatu ketika satu suku ini akhirnya bertobat dan mereka meninggalkan cara hidup mereka untuk makan orang lain, ditinggalkan Bapak Ibu. Dan suatu kali Bapak Ibu ada suatu orang yang skeptik ya, yang nggak percaya ke suku ini Bapak Ibu. Dan orang ini mengejek, kok Isa lu bisa percaya pada Kristen? Itu tahayul. Kok bisa percaya Kristus sebagai juru selamat? Itu bohong. Itu cerita khayalan belaka. Kita mendengar itu Bapak Ibu, ada satu orang suku itu mengatakan gini, kalau gak ada seorang misionaris yang datang ke tempat kami untuk membawa berita Injil itu, kamu hari ini gak hidup. Kami makan kamu. Dia ngomong pada orang skeptik ini Bapak Ibu. Tapi kami gak makan kamu saat ini. Kenapa? Karena kami telah berubah. Kami meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kenapa? Karena kami telah mendengarkan Injil Kristus. Dan Injil Kristus itulah yang membawa kami pengharapan. Kami yang berdosa ini, kami meninggalkan cara hidup dosa kami, yaitu salah satunya itu makan manusia. Bapak Ibu, ketika saya membaca ini Bapak Ibu, inilah salah satu bukti nyata bahwa kuasa Injil itu nyata. Bahwa Injil itu bukan hanya bagi bangsa-bangsa tertentu atau orang-orang atau pribadi-pribadi tertentu, tapi ini bagi semua bangsa, semua manusia. Bukan hanya hari ini, di masa lalu, bahkan untuk selama-lamanya, selama bumi ini masih ada. Selama Kristus belum hadir kembali ke dunia ini masih berlaku. Bahwa Injil itu, berita sukacita itu tetap berlaku sampai Kristus datang kembali sebagai hakim di tengah-tengah dunia ini. Maka itu Bapak Ibu, ketika saya mengajak kita merenungkan berita sukacita ini, saya tidak mengajak untuk kita tentang kemeriahan Natal. Apa yang kita mau lakukan di dalam Natal? Persembahan apa? Membawa uang miliaran sebagai persembahan? Oh, saya sukacita Bapak Ibu kalau Bapak membawa itu. Tapi yang saya yang mau bukan hanya itu. Dan yang terutama adalah hati kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Dan saya mengajak kita untuk makin membawa hati yang mau lebih peka terhadap dosa kita, meskipun kita sudah menjadi orang percaya. Karena bagi saya dan menurut Alkitab itu jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada apa yang kau bawa itu. Ternyata hatimu dan hatiku jauh daripada berita Natal yang sesungguhnya itu. Maukah kita Bapak Ibu menyadari akan kedosaan kita? Jangan main-main dengan dosa kita. Jangan menyepelekan. Jangan menganggap kita sebagai, oh ya, yang penting saya sudah jadi anak Tuhan. Kalau kita melakukan itu Bapak Ibu,
Tuhan mungkin Bapak ada di surga sedih. Bukan maksud itu ketika kita dijadikan sebagai anak Tuhan. Kita boleh menerima penebusan. Tapi kita menyadari akan dosa kita. Dan kita mau belajar untuk merubah. Dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Mengalami transformasi. Itulah yang Tuhan harapkan. Hadiah yang kau bawa dan aku bawa. Di saat Natal 2 minggu lagi. Mau Bapak Ibu? Mau untuk menyadari akan keperentanan dosa kita dan mengaku di hadapan Tuhan dan memohon supaya kita bisa membawa hadiah yang Tuhan perkenan, yaitu mau diubah oleh Tuhan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Berita Natal yang setiap tahun kami dengar seringkali membuat kami anak Tuhan menjadi terlena. Bahkan menyepelekan tentang kehidupan sebagai anak Tuhan yang telah Tuhan tebus dengan menganggap enteng dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kami yang perbuat, baik kami sadari maupun tidak kami sadari. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami menikmati. Dan ketika kami menghadap kepada Engkau, kami membuat alasan-alasan yang begitu klise. Tetapi intinya kami mau meninggalkan dosa itu Tuhan. Tuhan, di saat ini kami menyadari dan mengingat kembali melalui perenungan kami. Berita sukacita yang sesungguhnya bagi dunia ini. Karena Tuhan mengingatkan kita akan begitu seriusnya, akan jahatnya dosa itu. Keseriusan jahat dan kejahatan dosa itu Tuhan, yang harus diselesaikan tapi manusia tidak sanggup menyelesaikannya. Maka Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal, Sang pribadi Allah itu sendiri yang sejati, mau turun menjadi manusia sejati juga. Tuhan tolong, 2 minggu lagi kami akan memperingati, mengenang akan perbuatan-Mu yang telah Kau lakukan. Tapi ajarlah lagi Tuhan, jangan membuat kami terlena untuk memikirkan tentang kemegahan kemeriahan Natal, acara Natal. Tapi kami rindu esensi yang sesungguhnya tentang Natal itu yang kami bawa pulang dan yang kami renungkan setiap hari dalam kehidupan kami untuk menapaki di tahun 2023 ini Tuhan, dan menapaki kembali Natal 2023 selama kami masih Kau percayakan masih ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk renungan pada saat ini Tuhan. Bila kami kuasa, bila kami kepekaan, biarlah Roh Kudus sendiri yang terus berbicara pada kami, supaya Natal itu benar-benar bermakna dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.